Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Fidela Kamilawati, mahasiswa semester 4 dari program studi S1 Ilmu Keperawatan. Jadi hari ini saya akan mewawancarai satu narasumber mengenai sebuah topik penelitian dari saya sendiri, yaitu pengaruh program studi S1 Ilmu Keperawatan terhadap kualitas kesehatan mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa menjadi mahasiswa keperawatan itu bukan hanya soal belajar ilmu kesehatan untuk orang lain, tapi juga tentang bagaimana menjaga kesehatan diri sendiri di tengah padatnya aktivitas akademik. Nah, melalui penelitian ini, kita akan melihat bagaimana program studi S1 Ilmu Keperawatan berkontribusi terhadap gaya hidup sehat, tingkat stres, hingga kesejahteraan fisik dan juga mental para mahasiswanya. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu narasumber dari mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi mari kita dengarkan pengalaman, tantangan, dan juga bagaimana perjalanan mereka dalam menjaga kualitas kesehatan pribadi mereka. Sebelumnya bisa perkenalkan nama dan semester berapa? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Kak Fidela. Perkenalkan, saya Aurelia Helena Ramadhani, mahasiswa program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang, semester 4. Oke, langsung saja kita mulai wawancaranya ya. Iya, Kak. Baik, untuk pertanyaan pertama ini, saya ingin bertanya, bagaimana aktivitas akademik di program studi S1 Ilmu Keperawatan ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dari Kak Helena? Oke, baik. Secara garis besar, bagaimana aktivitas akademik yang ada di lingkungan program studi S1 Ilmu Keperawatan dapat mempengaruhi kesehatan saya, itu saya merasa meskipun saya berkuliah di program studi S1 Ilmu Keperawatan, yang mana kita tahu bahwa program studi ini itu khusus keperawatan dan membahas tentang kesehatan. Saya merasa bahwa saya belum bisa untuk menjaga kesehatan fisik dan mental saya karena mengingat bahwa beban mata kuliah yang sangat tinggi, materi yang sangat banyak, serta terkadang itu membuat saya terlena akan kedua hal tersebut. Seperti itu, Kak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah Kak Helena pernah mengalami kelelahan atau stres selama menjalani perkuliahan atau praktik di S1 Ilmu Keperawatan? Baik, Kak, saya pernah mengalami kelelahan karena pada saat itu ujian akhir semester 2 itu berbarengan dengan praktik rumah sakit dan ujian OSCE. Jadi ujian akhir semester, praktik rumah sakit, dan OSCE itu berbarengan dalam satu waktu yang berdekatan. Ketiga hal tersebut itu membuat saya sangat tertekan sekali, mengingat kita harus memanajemen waktu dan kita harus mempersiapkan untuk belajar ini itu seperti itu. Dalam satu waktu itu sangat kesusahan menurut saya. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap aspek mental dan fisik saya sebagai mahasiswa seperti itu, Kak. Oh, oke. Ke, kalau begitu ke pertanyaan yang selanjutnya, apa saja faktor yang mendukung kesehatan mental Anda selama kuliah di program studi ini? Oke, sebagai anak rantau ya Kak ya, yang mana saya berasal dari kota lain menuju ke Semarang ini untuk berkuliah, untuk mencari pendidikan seperti itu, ada beberapa faktor yang sangat penting bagi saya dalam mendukung kesehatan fisik dan mental saya selama menjalani kuliah ini. Yang pertama itu dukungan dari orang tua.
ketika saya sudah mendapatkan dukungan dari orang tua, saya merasa bahwa saya sudah siap untuk berkuliah di Semarang ini, khususnya di program studi S1 Ilmu Keperawatan. Tidak hanya itu, dukungan dari teman dan dukungan dari lingkungan sekitar itu juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik serta mental saya. Karena ketika kita mendapat support dari lingkungan, itu kita merasa bahwa kita bersama dengan orang-orang yang tepat. Sehingga secara tidak langsung itu berpengaruh. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Jadi di sini saya bisa menangkap jawaban dari Kak Helena bahwa faktor utama yang mendukung kesehatan mental dari para mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan itu yang utama adalah support system ya, dari keluarga, teman, dan juga lingkungan sekitarnya. Betul Oke, sekali. baik. Kalau begitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dukungan dari dosen, teman, dan juga lingkungan kampus dalam menjaga kesehatan Anda? Baik, bagaimana dukungan dari dosen, teman, dan lingkungan kampus dalam menjaga kesehatan saya? Yang pasti untuk yang pertama, ini dukungan dari dosen. Dari dosen ilmu keperawatan sendiri, kita melihat bahwa mereka berasal dari dunia kesehatan. Mereka berkompeten dalam bidangnya, yang mana mereka berkecimpung di dunia kesehatan itu sudah lama sekali. Jadi mereka atau para dosen ini itu lebih aware kepada kita sebagai mahasiswa, yang mana mereka tidak hanya mengajarkan kita ilmu dan menuntut kita untuk belajar tentang kesehatan, tetapi mereka juga mengayomi kita untuk serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan, mengingat kita adalah anak rantau seperti itu, Kak. Dan bagaimana dengan teman dan lingkungan saya dalam berkuliah ini? Saya sangat bersyukur sekali mendapatkan teman-teman yang peduli dengan saya, serta lingkungan yang baik dan menunjang saya ketika saya berkuliah di kesehatan ini. Seperti itu, Kak. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, jadi apakah Anda merasa bahwa ilmu keperawatan yang dipelajari dapat membantu menjaga atau meningkatkan kualitas kesehatan dari diri Anda sendiri? Baik, apakah saya merasa bahwa ilmu yang saya pelajari itu membantu saya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan saya itu? Saya rasa sangat membantu, Kak, ya, karena sebelum saya berkuliah, saya itu sangat awam sekali dengan dunia kesehatan, terkhusus bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan. Nah, tapi setelah dunia kesehatan, saya berkuliah di program studi S1 Ilmu Keperawatan, secara langsung saya belajar bagaimana cara kita untuk merawat orang lain, bagaimana cara kita peduli dengan orang lain, serta diri kita sendiri, seperti itu. Namun ada kalanya di mana saya tidak dapat mempraktekkan ilmu-ilmu saya tadi itu secara langsung pada diri saya sendiri karena keterbatasan waktu dan kegiatan yang sangat sibuk sekali di program studi S1 kali. Seperti itu, Kak. Oke, Kak Helena, ini ada pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan terakhir. Mungkin Kak Helena bisa memberikan saran untuk pengembangan program studi S1 Ilmu Keperawatan agar lebih bisa mendukung kesehatan para mahasiswanya. Oke, baik. Mungkin ada beberapa saran yang dapat saya berikan kepada program studi, terkhusus program studi S1 Ilmu Keperawatan, agar mereka dari pihak program studi dapat mendukung kesehatan kita sebagai mahasiswanya. Yang pertama, kepada pihak dosen maupun kepala program studi, harapannya dapat memberikan atau menciptakan suatu layanan kesehatan kepada masyarakat. Harapannya dapat mengayomi kita sebagai mahasiswanya, mengingat kita jauh dari orang tua, kita berada di sini untuk menempuh pendidikan.
ketika kita membutuhkan fasilitas kesehatan, mereka dapat menyediakan dan kita dapat memanfaatkan seperti itu, Kak. Tidak hanya itu, harapan yang kedua itu mereka dapat menjadi wadah atau dosen-dosen kami dapat menjadi wadah dalam pembelajaran kita untuk kesehatan fisik maupun mental seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Helena. Di sini saya akan mengambil sedikit kesimpulan dari wawancara hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu program studi S1 Ilmu Keperawatan itu memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental ataupun fisik untuk para mahasiswanya. Dengan berkuliah di jurusan program studi S1 Ilmu Keperawatan ini memang dapat meningkatkan kesehatan atau kualitas kesehatan untuk para mahasiswanya. Namun tidak sedikit juga para mahasiswanya yang masih belum bisa untuk meningkatkan kualitas kesehatannya dikarenakan dengan adanya jadwal perkuliahan yang padat, lalu juga terkadang jadwal yang bentrok ya dengan Betul. banyaknya praktik di rumah sakit juga itu membuat para mahasiswanya kurang bisa meningkatkan kualitas kesehatannya ataupun masih belum bisa aware dengan kesehatan mereka. Oke, baik Kak Helena, sudah selesai wawancaranya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Kalau begitu saya izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.